Oke, selamat pagi, selamat datang kepada para mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung di dalam keluarga besar Universitas Tidar, sekaligus memberikan apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah di dalam mencari ilmu di Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan semacam gambaran tentang apa itu kekerasan seksual di perguruan tinggi atau kekerasan seksual di kampus. Teman-teman sudah banyak atau sudah sering mengenal atau mendengar kata kekerasan seksual. Cuma kita akan memperdalaminya lebih jauh ketika kita masuk di dalam kampus itu sendiri seperti apa. Dan orientasi maupun penjelasan yang saya berikan bukan dalam maksud untuk memberikan dalam tanda kutip menakut-nakuti, tentu tidak, tetapi memberikan semacam warning atau memberikan kewaspadaan kepada kita semuanya bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, baik dalam konteks domestik maupun dalam konteks publik. Dalam konteks domestik misalnya kekerasan seksual sekarang banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga, kemudian di dalam lingkup publik kekerasan seksual banyak terjadi di tempat-tempat umum, salah satunya adalah di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjelaskan ataupun mengenali kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, tujuannya adalah kita bisa mengenali lebih dalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, kemudian kita juga dapat melakukan upaya-upaya pencegahan, kita dapat melakukan upaya perlindungan kepada korban, serta yang paling penting adalah menindak terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, kita akan mulai bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Bahwa kekerasan seksual itu hanya terjadi di ruang-ruang gelap. Kekerasan seksual itu hanya terjadi di ruang-ruang sepi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kekerasan seksual itu tidak terjadi. Kekerasan seksual itu hanya mitos. Faktanya, kalau kita cari beberapa data di internet maupun di di sosial media berkaitan kekerasan seksual, teman-teman ketik saja soal kekerasan seksual, keywordnya, maka akan muncul banyak sekali berbagai macam informasi tentang kekerasan seksual. Saya akan coba tampilkan, bacakan dan sampaikan beberapa hal misalnya terkait dengan kekerasan seksual ini. Data yang dihimpun dari Change.org Indonesia, itu pada saat tahun 2019 ini melakukan survei terhadap 62.000 orang tentang pelecehan seksual di ruang publik. Kenyataannya bahwa berdasarkan survei ini, 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kita ketahui bahwa pelecehan seksual itu merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual itu sendiri. 1 dari 10 laki-laki juga pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Nah, apa yang kemudian dimaksud dengan ruang publik ini? Terdapat 3 kategori besar atau klasifikasi ruang publik yang kemudian menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan seksual. 19% ada di transportasi umum. Teman-teman tentu sering mendengar berita tentang pelecehan seksual di angkot, di bus, kemudian juga di sarana-sarana transportasi umum lainnya. Kemudian yang kedua, yang paling besar adalah di jalanan umum. Ini angkanya sampai 33% ketika kita berkaitan dengan pelecehan seksual. Kemudian 3 besar yang perlu kita cermati adalah salah satunya adalah di sekolah dan di kampus. Kita tahu bahwa kampus dan sekolah itu adalah satu tempat yang mewajibkan atau mengharuskan situasinya kondusif sehingga semua orang bisa belajar, semua orang bisa mengembangkan diri, semua orang bisa mengeksplor dan meningkatkan kapasitasnya. Tetapi di dalam faktanya, kampus dan sekolah justru menjadi salah satu tempat publik yang paling tidak aman atau paling rentan terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian kalau kita lihat bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri yang paling lazim, itu kita bisa kategorikan ke dalam 3 bentuk. Ada yang disebut sebagai bentuk verbal, ada yang disebut sebagai bentuk fisik, dan bentuk kekerasan seksual visual. Kalau misalnya teman-teman pernah mungkin ada pengalaman yang verbal, misalnya sedang berjalan, kemudian ada siul-siul, ada catcalling, ada kemudian panggilan-panggilan menggoda yang tujuannya ke arah seksualitas maupun organ seksual, itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan fisik. Kekerasan seksual fisik ini dia sudah menggunakan penetrasi fisik, bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan bagian-bagian fisik yang lain, yang tujuannya adalah dalam konteks seksualitas maupun langsung ke organ seksual. Kemudian sekarang juga
muncul kekerasan seksual berbasis online yang dia lebih banyak pada konteks visual atau gambar. Kalau misalnya teman-teman pernah misalnya difoto oleh satu teman atau yang lain, kemudian itu di-share dengan tujuan untuk mempermalukan dalam konteks seksual, misalnya bagian-bagian tubuh teman-temannya difoto kemudian di-share, itu adalah bagian dari bentuk kekerasan seksual. Artinya, bentuk kekerasan seksual itu semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin kompleks, dan semakin lama semakin menunjukkan dampak yang serius terhadap korban khususnya. Kemudian kalau kita lihat dalam dalam lingkup perguruan tinggi sendiri, pada saat 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan mencatat hampir 30% atau sekitar 27% aduan yang masuk ke Komnas Perempuan adalah kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kemudian siapa yang menjadi korban? Data dari Tirto misalnya, Tirto ID nanti bisa dicek, 89% sampai 90% korbannya adalah perempuan. Sedangkan laki-laki apakah menjadi korban? Tentu saja, tetapi angkanya tidak sebesar perempuan, hanya sekitar 4 sampai 5%. Kemudian riset juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi waktu itu yang dilaksanakan tahun 2020 menunjukkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Ini menjadi satu perhatian atau warning kita semuanya, karena sebenarnya kekerasan seksual terjadi di kampus, baik itu kampus besar, kecil, kampus lama, kampus yang ada di perkotaan, kampus yang di pedesaan, itu semuanya memberikan laporan-laporan yang sama dengan variasi kasus yang sama. Cuma yang kemudian harus kita perhatikan adalah sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui kekerasan seksual di kampus. Tentu nanti kita akan membahas itu. Kemudian kalau kita lihat dan yang teman-teman juga harus tahu dalam konteks mengenali kekerasan seksual, ini tentu bagian dari pencegahan dan mitigasi. Kalau misalnya teman-teman mengalami kekerasan seksual di kampus, itu tentu tidak kita harapkan terjadi kekerasan seksual di kampus, tetapi ketika itu terjadi, teman-teman sudah punya gambaran bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan perlindungan kepada korban, dan bagaimana kemudian memproses itu sehingga kasus-kasus yang terjadi di kampus tidak semakin banyak, tetapi tertangani dengan baik. Jadi kampus yang baik adalah bukan kampus yang dalam tanda kutip misalnya menutup semua kasus yang ada, tetapi mampu menyelesaikan dan mampu memberikan mitigasi terhadap respon kekerasan seksual itu sendiri. Nah, kalau kemudian banyak yang mengatakan bahwa kekerasan seksual nggak mungkin dilakukan di kampus karena kampus itu kan aktivitasnya siang, aktivitasnya dari pagi sampai sore. Ternyata justru 35% terjadinya kekerasan seksual itu justru di siang hari. Jadi malam itu sekitar 20% dari keseluruhan kasus yang terjadi di perguruan tinggi. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu di waktu siang, kemudian sore 25%, malam 21%, dan pagi 17%. Artinya resiko resiko terjadi kekerasan seksual itu dari pagi sampai malam itu ya tetap saja berisiko. Cuma kemudian prevalensinya paling tinggi adalah di waktu siang dengan 35%. Nah, kemudian juga muncul pernyataan-pernyataan yang itu kemudian semacam menyudutkan, misalnya itu pantas saja mengalami kekerasan seksual karena mereka berbaju minim, ya, mereka berbaju ketat, mereka berbaju yang transparan, penampilannya kemudian menggoda. Ternyata, nah ini juga survei yang mengejutkan juga. Ternyata 17%, artinya hampir sekitar 20%, itu justru mereka yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan-perempuan yang berhijab. Kemudian 18% itu adalah mereka-mereka yang menggunakan celana dan rok panjang. Artinya mereka bukan yang memakai rok mini. Kemudian berbaju lengan panjang 16%. Artinya kalau kita lihat dalam konteks survei ini, maka semua orang, ya, baik yang berpakaian misalnya tidak memakai jilbab atau memakai jilbab, itu sama-sama memiliki risiko menghadapi kekerasan seksual. Inilah yang kemudian kita harus waspada, kita harus mawas diri terhadap fenomena ini. Tentu ini bukan dalam rangka menakut-nakuti teman-teman. Teman-teman tidak sendiri, teman-teman ada di di antara teman-teman yang lain.
Dan kita harus berani untuk memberikan respon agar kekerasan seksual tidak terjadi di kampus. Karena respon keberanian dan berani untuk speak up itulah bagian dari konteks pencegahan yang paling baik. Jadi ini seperti ketika teman-teman naik motor ataupun naik kendaraan, kemudian ada hal-hal yang harus diwaspadai supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Jadi kekerasan seksual kita mengharapkan tidak terjadi di kampus, tetapi kalau kita tahu bagaimana kemudian mengenali, kita akan tahu bagaimana kemudian itu mencegah dan menangani kekerasan seksual itu. Nah, kemudian yang juga ingin saya sampaikan bahwa apa sih sebenarnya respon pemerintah berkaitan dengan kekerasan seksual ini? Paling tidak kita akan melihat di tahun 2021 itu sudah ada Permendikbud ya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu sudah ada aturan Permendikbudnya, kemudian di tahun 2022 itu sudah muncul Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga kalau kita mencermati dari kedua aturan ini, maka sebenarnya respon pemerintah, respon kementerian, respon negara itu sudah menganggap kekerasan seksual itu bukan semata-mata aspek kesusilaan. Tetapi kekerasan seksual itu adalah satu kejahatan kemanusiaan yang dibutuhkan respon untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pemulihan kepada korban, dan menindak pelaku kekerasan seksual. Dan pada konteks yang paling umum adalah menjamin agar kekerasan seksual itu tidak terjadi, khususnya di kampus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat aspek itu, maka akan ada beberapa bagian yang kita harus berani untuk bersikap, bertindak, merespon kekerasan seksual. Karena apa? Karena kita sebenarnya sudah dilindungi oleh peraturan menteri, kita sudah dilindungi oleh undang-undang, dan kita tidak punya alasan lagi untuk kemudian memberikan respon acuh dan tidak peduli dengan kekerasan seksual. Nah, inilah yang kemudian nampak ya, artinya mereka-mereka yang melakukan kekerasan seksual sebenarnya jumlahnya sedikit. Tetapi mereka yang banyak, mereka yang tahu, mereka yang kemudian melihat kekerasan seksual itu 90% itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini menjadi satu hal yang teman-teman nanti ketika sudah sudah masuk menjalani proses perkuliahan, paling tidak pertama mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, kemudian ketika sudah mengenali, kalau kemudian itu kejadian itu menimpa teman kita atau bahkan kita sendiri, itu sudah tahu bagaimana kemudian merespon itu sehingga akan ada penanganan yang cepat. Kita tahu bahwa dampak dari kekerasan seksual itu tidak sederhana. Dampak kekerasan seksual itu bisa sampai trauma, baik trauma trauma dalam level ringan, sedang, bahkan banyak juga kasus yang berakhir sampai bunuh diri karena traumanya begitu akut. Sehingga dampak ini harus kita minimalisir. Kemudian dampak bagi pelaku bagaimana? Pelaku itu ketika pelaku kekerasan seksual itu tidak segera ditangani dan direhabilitasi, karena kekerasan seksual itu lebih banyak karena faktor pola pikir dan perspektif, maka sebenarnya pelaku ini akan cenderung melakukan kekerasan seksual yang sama. Sehingga baik itu pelaku maupun korban itu sama-sama butuh untuk ditindak, butuh untuk ditangani, butuh untuk dipulihkan. Itulah pentingnya kemudian kita bergerak bersama-sama untuk mengetahui tentang kekerasan seksual itu dan memberikan respon yang positif berkaitan dengan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual itu sendiri, khususnya di kampus. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu minimal kita punya dua gambaran besar tentang apa yang harus dilakukan ketika kekerasan seksual itu konteksnya adalah di kampus atau di perguruan tinggi. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Pertama tentu pencegahan. Pencegahan ini sifatnya kan agar kekerasan seksual itu tidak terjadi, ya. Jadi agar kekerasan seksual itu tidak terjadi di lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung terhadap pengembangan potensi kita, sehingga ke depan perguruan tinggi itu betul-betul menjadi jembatan bagi kita untuk meraih impian dan masa depan kita yang lebih cerah. Sehingga dengan begitu maka kita akan terlindungi dari kekerasan seksual. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin secara personal ya. Secara personal atau misalnya kesadaran diri kita. Pertama adalah mencegah kekerasan seksual itu berkaitan dengan menjaga relasi ya. Menjaga relasi itu artinya
hal yang pertama dilakukan oleh teman-teman ketika nanti sudah masuk, sudah belajar dengan teman-teman yang lain, karena pasti teman-teman akan berinteraksi, berelasi dengan teman-teman yang lain dalam belajar, mengerjakan tugas, maupun berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan tenaga kependidikan, berinteraksi dengan seluruh sivitas akademika kampus. Sehingga yang harus dilakukan pertama kali adalah membangun relasi sehat. Nah, apa itu relasi sehat? Relasi sehat itu adalah relasi di mana relasi dan interaksi itu didasari oleh semangat untuk saling menghargai, ya, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak kemudian memberikan respon berlebih terhadap saya harus melakukan ini terhadap si A, saya harus melakukan ini terhadap si B. Tetapi kemudian prosesnya adalah proses untuk saling menghargai. Tentu di kampus ini adalah semua orang sudah dewasa, pembelajarannya juga pembelajaran yang dilakukan terhadap orang dewasa, sehingga proses menghargai dalam pembelajaran maupun sesama mahasiswa itu perlu untuk senantiasa disematkan di dalam aktivitas relasi sivitas akademika di kampus. Sehingga membangun relasi sehat itu menjadi poin utama. Yang kedua, tentu yang paling penting adalah, yang ini penting juga ya, itu adalah membangun kesadaran kolektif. Membangun kesadaran kolektif tentang bahaya kekerasan seksual itu perlu dilakukan, baik itu sesama mahasiswa maupun seluruh sivitas akademika. Ini yang menjadi PR di perguruan-perguruan tinggi, terutama di perguruan-perguruan tinggi yang mungkin kebijakan maupun mitigasi resiko kekerasan seksualnya belum begitu lengkap. Oleh sebab itu, maka membangun kesadaran kolektif itu menjadi modal dasar bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun, dan kekerasan seksual itu bisa menimpa siapapun, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik itu tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika yang lain. Sehingga harus dibangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual itu tidak boleh terjadi di lingkungan kampus. Nah, yang ketiga, bagi teman-teman ini yang khususnya, teman-teman mahasiswa, yang ketiga tentu hindarilah perilaku yang berisiko. Jadi sekarang banyak fenomena karena banyak kuliah yang online, kalau ini nanti mungkin sudah offline begitu, tetapi di sela-sela perkuliahan itu kemudian ada waktu luang, tidak tugas dan sebagainya. Mereka memilih untuk berinteraksi, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas. Ada aktivitas-aktivitas yang suportif, positif terkait dengan pengembangan pengetahuan dan kompetensi mereka, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas yang berisiko. Salah satu aktivitas berisiko itu misalnya adalah aktivitas-aktivitas yang cenderung merusak terhadap fisik, misalnya apakah itu minum-minuman keras, apakah itu aktivitas-aktivitas dalam arti misalnya seperti geng motor, ataupun aktivitas-aktivitas yang cenderungnya pada konteks yang ke arah negatif. Tentu banyak sekali ya, nanti teman-teman bisa mengenali sendiri aktivitas yang berisiko. Artinya ketika kita menghindari perilaku yang berisiko, kita juga akan menghindari perilaku-perilaku yang dekat dengan kekerasan seksual. Ketika itu terjadi, maka sebenarnya kita sudah terlindungi, sudah memiliki sistem perlindungan yang baik dari kekerasan seksual. Termasuk juga kekerasan seksual itu kan sebenarnya perilaku. Tapi ini perilaku yang sangat berisiko. Berisiko untuk merusak diri sendiri, berisiko juga terus terhadap dampak buruk kepada orang lain. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah memastikan interaksi Anda di kampus itu dengan aman. Baik itu interaksi kita dengan sesama mahasiswa, atau teman-teman mahasiswa dengan dosen. Jadi kalau misalnya, apalagi ini interaksinya one on one ya. Jadi ketika kita akan ketemu dengan dosen, maupun dosen akan ketemu dengan mahasiswa, pastikan bahwa itu terjadi di tempat-tempat yang aman, tidak terjadi di tempat-tempat tersembunyi, tidak terjadi tempat-tempat yang bahkan di luar kampus yang cukup rentan untuk terjadinya kekerasan seksual. Jadi Anda harus memastikan sendiri bahwa interaksi Anda dengan dosen, dengan teman, dengan sivitas akademika yang lain itu berjalan dengan aman. Nah, yang terakhir, bagaimana pencegahan itu? Ini tentu menyasar ke kebijakan kampus. Kampus atau universitas juga harus memberikan respon untuk memberikan kebijakan tentang pencegahan ini secara komprehensif melalui kebijakan-kebijakan kampus. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata ada saudara kita maupun teman kita yang mengalami kekerasan seksual? Maka yang harus dilakukan ini tentu berkaca dari beberapa survei yang sebenarnya banyak
orang yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual. Misalnya di Jakarta itu ada di KRL sering terjadi aktivitas-aktivitas kekerasan seksual. Tetapi akan sulit tertangani karena pertama, korban itu tidak tahu bahwa itu kekerasan seksual. Yang kedua, orang yang melihat terhadap kekerasan seksual itu tidak tahu. Bahkan hampir 91% orang yang melihat kekerasan seksual itu tidak tahu harus ngapain gitu. Sehingga ini penting untuk teman-teman bisa nanti pelajari lebih lanjut, dan perlu saya sampaikan bahwa yang penting untuk dilakukan ketika ada kekerasan seksual itu adalah pertama adalah pendampingan. Pendampingan ketika kita punya teman ataupun kita sendiri yang menjadi korban, kita harus mencari proses-proses pendampingan itu, karena pendampingan itu adalah proses untuk memberikan perlindungan kepada korban. Yang kedua, mengutamakan pemulihan korban. Jadi pemulihan korban itu perlu dilakukan. Kalau kita tidak mampu, maka kita perlu mendatangi lembaga-lembaga yang atau perlu mengenal lembaga-lembaga yang menyelenggarakan layanan pemulihan itu. Kemudian juga bagaimana dengan pelaku? Pelaku itu kalau dalam Permendikbud itu ada sanksi administratifnya. Sanksi administratif itu baik dari sanksi yang ringan sampai yang paling berat. Paling berat itu yang misalnya sampai dikeluarkan ya dari universitas, kemudian tetapi sebenarnya tidak hanya sanksi administratif bagi pelaku. Jadi untuk pelaku ini, dia lingkup kebijakan universitas itu adalah sanksi administratif. Tetapi kalau dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, sanksinya adalah sanksi pidana. Jadi sekarang bukan main-main lagi responnya, artinya kalau kita menggoda orang, kalau dulu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya menggoda atau kemudian melakukan guyonan-guyonan yang bernuansa sensual atau seksual, itu sekarang sudah harus kita hindari karena ada ancaman pidana di situ. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita melihat? Yang pertama tentu sesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita itu bisanya hanya misalnya menegur ya tegur ya. Tegur orang yang melakukan itu. Bahwa kalau perlu ingatkan bahwa ini tindakan berbahaya, kemudian ada undang-undang yang mengatur, Anda bisa dipidana. Kalau tidak mampu melakukan itu, ya alihkan, ya ditegur atau dialihkan dengan pembicaraan yang lain atau kemudian pada dia diganggu untuk melakukan aktivitas yang lain. Kemudian korbannya bagaimana? Ditenangkan, ya, ditenangkan. Jadi mereka yang misalnya kita melihat langsung ya terjadi kekerasan seksual, maka korban itu harus ditenangkan. Kemudian kalau misalnya itu memang kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka kita punya gadget untuk merekam dan melaporkan kejadian itu. Atas laporan itu sebenarnya nanti berdasarkan kewenangan undang-undang, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, nanti kita bisa laporkan itu ke kepolisian, atau kita sebenarnya juga bisa melaporkan itu di institusi internal kampus. Nah, itu yang harus dilakukan. Tetapi saran saya adalah ketika kita misalnya ada teman kita, ada kerabat kita yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual itu di kampus, maka seyogianya kita menjadi teman yang bisa dipercaya ketika teman kita bercerita kepada kita tentang kasus yang dia alami. Karena korban itu sangat membutuhkan sentuhan perlindungan. Jadi kadang-kadang kenapa sih kemudian kekerasan seksual di kampus itu susah untuk diungkap? Karena korban sendiri enggan untuk speak up ya, enggan untuk bercerita. Kenapa sih enggan untuk bercerita? Karena yang dikhawatirkan ketika dia bercerita, maka persoalan itu justru akan lebih lebih luas, lebih lebar, lebih kemudian merugikan dia, lebih berbelit-belit gitu. Kira-kira begitu. Jika dinamika seperti inilah yang kemudian mengakibatkan korban enggan untuk bercerita, enggan untuk melaporkan kejadiannya baik itu kepada temannya sendiri maupun ke kampus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa perlu ada satu kesadaran kolektif untuk memberikan perlindungan terutama kepada korban. Dan kalau di lingkungan Universitas Tidar, tentu ini sudah disediakan ya whistleblower system yang disediakan oleh Satuan Pengawas Internal. Nanti bisa dicek di spi.untidar.ac.id. Itu di situ ada ada bagian pengaduan ya, pengaduan ketika teman-teman mendapatkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau tindakan-tindakan lain yang
merugikan ataupun bernuansa seksual di lingkungan kampus. Nah, itu bisa dilaporkan dan itu nanti akan mendapatkan penanganan khusus, terutama karena ini berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, tentu ini adalah bagian respon yang disediakan oleh universitas, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah membangun pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu harus berawal dari circle yang paling dekat. Misalnya dengan teman, ya, teman dengan komunitas yang lain, kemudian itu saling mendukung, saling memberikan respon positif, saling memberikan support ya kepada korban terutama, sehingga ketika korban merasa didukung, mendapatkan support, maka dia akan muncul keberanian. Nah, ketika muncul keberanian, maka akan mudah untuk mengungkap kekerasan seksual ini, tentu saja dengan didukung oleh responsif dari kampus untuk memberikan perlindungan juga kepada korban. Nah, ketika itu sudah terjadi, sebenarnya lingkungan kampus itu paling tidak akan memiliki mekanisme tadi itu ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang baik. Khususnya dalam pertama, memberikan perlindungan kepada korban, kedua, memberikan pemulihan kepada korban, ketiga, melakukan tindakan kepada pelaku kekerasan seksual. Siapapun itu. Jadi sekarang dengan adanya Permendikbud, kemudian adanya Undang-Undang Nomor 12 itu, maka sebenarnya semua orang yang ada di kampus itu menjadi subjek dari pengaturan itu, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik itu tenaga kependidikan, semua sivitas yang akademika di kampus itu menjadi subjek pengaturan dari peraturan menteri maupun Undang-Undang Nomor 12. Sehingga ketika itu terjadi di antara mereka, maka mekanisme yang tadi saya jelaskan itu, baik itu perlindungan, pemulihan, tindakan kepada pelaku itu bisa dijalankan. Kemudian mungkin ini bagian terakhir ya. Jadi saya sampaikan ketika Anda mungkin dulu tentu hidup di masyarakat ya, kemudian dari awal sudah proses sekolah dari TK, SD, SMP ya, SMA sampai dengan sekarang, itu tentu ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai yang kemudian teman-teman harus pegang teguh itu. Nilai-nilai itu salah satunya adalah nilai-nilai untuk menghormati orang lain. Nilai-nilai untuk ketika kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Nilai-nilai untuk tidak mendiskriminasikan orang. Nilai-nilai untuk peduli dengan sesama. Sehingga nilai-nilai itulah yang kemudian nanti teman-teman bisa kembangkan, kemudian bisa asah lebih peka lagi di kampus, sehingga memahami kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas pada bahwa kekerasan seksual itu adalah melanggar kesusilaan. Tidak. Bahwa itu melanggar kesusilaan, iya, tetapi dalam konteks kekerasan seksual itu adalah sebagai bentuk dari kejahatan kemanusiaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua negara ataupun sekarang seluruh Indonesia sudah mengakomodasi ketentuan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu artinya bahwa kekerasan seksual tidak hanya dimaknai atau tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, tetapi itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga kita penting untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, kita penting juga untuk aktif di dalam mencegah, kita penting juga untuk aktif dalam memberikan supporting dan perlindungan kepada korban, dan yang tidak lupa adalah menindak dengan tegas pelaku kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual di kampus. Nah, untuk mengakhiri, ada dua quote ya yang menurut saya menarik ketika kita berbicara dengan konteks anak muda yang ada di kampus. Sebenarnya ini saya kutip dari Najwa Shihab ya di Narasi TV. Jadi menurut Najwa Shihab itu, anak muda, mari kita ubah orientasi ya. Tak terjebak gaya hidup menumpuk materi, hidup jujur sederhana, menolak jalan instan, menghalalkan segala cara. Kemudian yang berikutnya, apa arti ijazah yang tertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak dipupuk? Kepekaan kita terhadap kekerasan seksual di kampus menjadi solusi agar kampus kita menjadi kampus yang kondusif, menjadi kampus yang merdeka dari kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.